cukup erat kaitannya dengan sistem mekatronika yang selalu dibangun. Ini kita harus bisa pahami bahwa mungkin hampir bisa dikatakan mayoritas sistem mekatronik itu dibangun dengan konsep sistem kendali. Nah, sekarang apa pengertian dari sistem kendali ini ya? Ya, kalau kita lihat dari sumber literatur yang membahas tentang kendali, jadi kata kendali ini diambil dari bahasa Inggris kontrol dan di literatur terjemahan kita punya tiga terjemahan untuk menyamakan istilah kontrol ini. Jadi kita gunakan kendali yang kita pakai di sini dalam bahan ini saya pakai, kemudian ada juga yang menggunakan istilah pengaturan atau ada juga yang menggunakan istilah kontrol. Jadi kata kontrol itu sudah diserap dari menjadi bahasa Indonesia. Nah, sekarang sebetulnya apa pengertian dari kendali? Sebuah sistem dikatakan sistem kendali itu apa gitu ya? Dicirikan oleh apa? Ada yang mau memberi komentar nggak? Gunakan misalnya bahan kuliah yang semester lalu ya, yang pernah belajar tentang konsep sistem kendali. Apa itu sistem kendali? Ada yang tahu nggak? Kenapa sebuah sistem disebut sebagai sistem kendali? Nah, seperti itu. Ada yang mencoba jawab? Karena Karena si nanti bisa sistemnya dikatakan dengan untuk sistem yang kendaliin kendali. sesuatu. Sebuah sistem dikatakan sistem kendali, misalnya cirinya apa, kemudian, nah yang tidak, yang bukan kendali itu yang membedakan dengan yang non kendali, yang bukan kendali apa? Ada yang tahu nggak? Atau bisa juga contoh lah, contoh sistem kendali apa misalnya? Eskapator bukan Pak? Halo, nyimak semua nggak? AC Pak, suhu ruangan. Ada yang mau menjawab? Apa contoh sistem kendali atau kenapa sebuah sistem disebut dengan sistem kendali? Penanak nasi contoh sistem kendali. Kenapa disebut sistem kendali? Karena ini Pak, begitu nasinya matang kan si suhunya jadi turun, yang asalnya panas jadi anget gitu Pak. Oh, panas jadi hangat ya. Pernah dicoba diukur suhunya? Kira-kira kalau dicek benar nggak itu terjadi perubahan suhunya berubah gitu? Jangan-jangan itu karena tampilan di penanak nasinya aja itu indah begitu. Jangan-jangan sebetulnya karena hanya pindah saja ya. Oke, jadi kita lihat bahwa sesuatu dikatakan sistem kendali, proses kendali itu artinya ada sesuatu yang ingin dituju gitu ya. Di lembar berikutnya nih. Nah, di sini ya. Dia yang dikatakan kendali atau kontrol atau pengaturan, ini ada sesuatu yang ingin dituju, kemudian ada cara untuk mencapai tujuan tersebut. Itu pengertian umumnya ya. Jadi ada tujuan, kemudian ada upaya yang dipakai yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, sebagai contoh misalnya penanak nasi boleh ya. Penanak nasi misalnya atau nanti kita simpan dulu ya contoh itu. Misalnya yang paling mudah Suhu ruangan. pengatur suhu ruangan. Jadi sebuah ruangan ingin diatur suhunya.
suhu yang suhu ruangan itu diatur supaya apa? Misalkan supaya sejuk ya, suhu ruangan yang sejuk. Misalnya penunjuk angkanya katakanlah 20 derajat Celcius. Ya. Ini lumayan dingin nih kalau 20 itu. Nah, jadi untuk sistem pengaturan suhu ruangan ini, kita katakan tujuan tujuan yang dicapai adalah suhu ruangan dijaga pada suhu 20 derajat Celcius. Nah, ini tujuannya. Ya, tujuannya adalah suhu ruangan harus 20 derajat Celcius. Nah, sekarang bagaimana cara untuk mencapai ini? Nah, tentu saja dilengkapi dengan peralatan ya yang dimiliki dalam sistem kendali ini, kemudian nanti ada proses pengendalian seperti apa sehingga suhu ruangan ini harus dijaga di 20 derajat Celcius. Ada kondisi di mana misalnya suhunya itu menjadi lebih besar, misalnya naik. Kalau misalnya di ruangan itu orang yang masuk tambah banyak, misalnya masuk di kelas tambah banyak. Nah, maka suhu yang tadinya disetting harus 20 itu jadi naik. Nah, supaya dia mengembalikan ke suhu 20, maka upayanya apa? Jadi misalnya bisa dengan operator ya memindahkan suhu itu atau sistemnya sendiri bisa mengatur suhunya di 20 derajat Celcius gitu ya. Baik, jadi yang disebut dengan sistem kendali itu adalah ada suatu tujuan yang dicapai, kemudian ada proses yang dilakukan untuk mencapai itu. Nah, sekarang kalau misalnya sistem kendali itu berarti dia harus kumpulan dari komponen. Nah, komponen apa saja yang harus muncul dalam sistem kendali itu? Ada 7 komponen yang harus muncul, yang harus ada dalam sistem kendali. Yang pertama disebut dengan plan. Ya. Perhatikan istilah ini, ada tulisan plan. Kalau kita buka kamus bahasa Inggris bahasa Indonesia, kira-kira arti dari plan itu apa? Ada yang tahu nggak? Tulisan plan seperti ini, PLANT, itu artinya apa? Apa? Kalau kita buka kamus terjemahan. Tanaman Pak atau Tanaman industri ya? pabrik? Ya, ini tanaman. Ada yang bilang tadi pabrik ya. Jadi arti plan itu tanaman, kemudian pabrik. Eh, ke pabrik itu umumnya merujuk ke bukan pabriknya ya, tapi mesin Arealnya, apa Pak. bukan mesin, power plant. Jadi pembangkit listrik yang dipakai untuk menjalankan di pabrik itu biasanya plant itu. Atau plant itu juga kalau merujuk ke pabrik misalnya reaktor atau tabung atau apa yang dipakai untuk mencampurkan bahan misalnya ya. Nah, dalam kaitan dengan sistem kendali yang disebut dengan plant, itu adalah objek yang dikendalikan. Jadi kalau kita mengendalikan sesuatu, nah objek yang dikendalikan itu disebut sebagai plant. Misalnya tadi contoh sistem pengendalian atau pengaturan suhu ruangan. Ke plannya apa? Ruangan. Ya. Ruangan kelas misalnya itu plan. Atau misalkan suhu yang diatur suhu di kulkas, nah kulkas itu adalah plan. Kalau misalkan suhunya suhu pada tabung apa peralatan inkubator bayi untuk menjaga bayi agar ditumbuhkan dengan sehat, misalnya di suhu tertentu, nah, maka inkubator itu disebut sebagai plan. Kalau kita misalnya membahas tentang sistem kendali robot yang bergerak, misalnya, maka planet adalah robot ya, dan seterusnya. Jadi begitu mengucapkan kata plan, maka plan itu artinya sistemnya apa bagian yang kita kendalikannya. Kemudian yang kedua yang disebut dengan input. Input pengertian simpelnya adalah yang masuk ke dalam sistem, sinyal yang masuk ke dalam sistem atau informasi yang masuk ke dalam sistem. Nah, dalam konteks sistem kendali kita punya 3 jenis input. Yang pertama disebut dengan common input. Common, komando ya dalam bahasa Indonesia. Komando perintah. Jadi berarti input yang memerintahkan sistem agar ya dia diikuti, itu harus diikuti. Atau istilah lainnya disebut dengan reference input. Input referensi, input acuan, rujukan. Atau yang biasa dikenal istilah common input ini atau set reference ini adalah set point. Jadi orang di industri misalnya lebih sering menggunakan kata set point untuk menunjukkan sebagai common input. Nah, apa yang disebut dengan set point atau common input atau reference input ini? Inilah yang tadi kita sebut sebagai tujuan, tujuan pengendalian. Ya. Jadi kalau misalkan kita tadi menginginkan pengaturan ruangan yang nilainya suhunya harus 20 derajat Celcius, maka set point ini kita sebut misalnya suhu 20.
dan Celsius. Jadi ini yang selalu ingin dicapai oleh sistem gitu ya. Itu yang disebut dengan common input atau reference input atau set point. Misalnya robot disuruh bergerak dengan kecepatan jalan dijaga agar kecepatannya misalnya katakanlah 10 meter per detik, 10 meter, 1 meter, 2 meter per detik misalnya, nah maka set point-nya adalah 2 meter per detik ya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, jenis input yang kedua adalah input kontrol. Input kontrol ini adalah nanti input sinyal yang diberikan kepada bagian tertentu nanti di dalam struktur sistem kendali disebut dengan aktuator ya nanti agar aktuatornya bisa memproses ya di plan-nya menghasilkan output yang menuju ke set point. Dan yang ketiga, jenis input yang ketiga disebut sebagai disturbance atau gangguan. Nah, sebagaimana namanya, disturbance atau gangguan. Jadi sifat input ini mengganggu. Mengganggu itu artinya dia menjauhkan dari ketercapaian terhadap hasil yang sama dengan set point. Jadi kalau misalkan pengaturan suhunya harus menuju ke 20 karena ada gangguan, mungkin 20 tidak akan tercapai. Misalnya hanya 18 atau bahkan lebih ya. Lebih dari 20 misalnya 23, 24, 25. Itu ada gangguan berarti ya. Nah, nanti gangguannya harus dihilangkan. Dengan cara apa? Nanti tertentu cara metode tertentu di bagian pengendali. Nah, tipe gangguannya berdasarkan arahnya ada yang atau sumbernya ya, bisa internal atau eksternal. Internal berarti dari dalam itu sendiri, dari perangkat yang digunakan ya hardware. Kalau eksternal itu betul sistem luar. Nah, berikutnya, komponen berikutnya disebut dengan output. Output ini berarti yang dihasilkan dalam proses pengendalian. Jadi kalau misalkan tadi contoh pengaturan suhu ruangan, maka outputnya adalah suhu ruangan. Tapi mungkin barangkali suhu ruangan yang nilainya berbeda dengan set point atau suhu ruangannya berubah-ubah ya, sesuai dengan kondisi dalam sistem saat itu. Kemudian komponen berikutnya disebut dengan aktuator. Ya. Aktuator adalah bagian atau komponen atau elemen dalam sebuah sistem kendali yang memberikan eh, sinyal dorongan kepada plan agar plannya berproses ke arah yang diinginkan. Ya. Nah, biasanya realisasinya berupa motor listrik, jadi ada bagian penggerak gitu ya. Oh, Ejo. Misalnya pada robot, robot bisa bergerak, nah maka dia bergerak dengan motor listrik itu, nah motor listrik disebut sebagai aktuator. Kalau misalnya tadi kita bicara pengaturan suhu ruangan yang disebut dengan aktuator itu barangkali misalnya kipas yang diputar gitu misalnya atau komponen lain yang digerakkan, difungsikan untuk menjaga agar kondisinya sesuai dengan atau ke arah set point yang diinginkan. Komponen berikutnya disebut dengan pengendali atau controller. Nah, pengendali ini kita sebut sebagai otak dari sistem kendali yang fungsinya menjaga agar tadi prosesnya tetap berjalan dengan baik, ya, bisa menghasilkan eh, pengendalian yang baik. Nah, biasanya wujud dari pengendali ini kalau untuk peralatan yang kecil menggunakan namanya microcontroller. Ini berupa ini chip ya, IC. Kemudian kalau di skala industri menggunakan PLC, Programmable Logic Controller. Nah, nanti untuk menjalankan sistem, maka kita harus memprogram. Jadi ini kita lakukan programming, pemrograman. Ya. Diisikan ke dalam ke dalam perangkat pengendali ini, algoritmanya ditentukan, di, di download ke dalam peralatan ini sehingga nanti dia bisa mengatur proses yang terjadi dalam sistem. Nah, kemudian berikutnya, komponen berikutnya yang harus ada dalam sebuah sistem kendali disebut dengan sensor. Ini sudah dibahas ya di pertemuan lalu sebelum UTS. Di sensor ini fungsinya untuk apa? Untuk mendeteksi besaran fisik yang kita atur. Jadi kalau tadi ngatur suhu berarti harus ada alat yang bisa mendeteksi suhu, yaitu sensor suhu. Kalau nanti misalnya kita mengatur sistem misalnya menjaga kecepatan dari motor, maka kita juga harus punya sensor kecepatan untuk mendeteksi berapa besar kecepatan yang dihasilkan dan seterusnya. Terakhir, harus ada komparator. Komparator ini berfungsi untuk membandingkan apakah output yang dihasilkan itu sudahkah sesuai atau mendekati atau menjauhi set point-nya. Nah, kalau misalkan terjadi selisih, maka
nilai selisih itulah yang nanti akan memberikan input kepada pengendali agar dihasilkan sinyal baru untuk mempercepat proses sehingga tujuan atau set point-nya bisa diperoleh. Nah, baik, jadi itulah komponen sistem kendali. Jadi semua sistem yang diklaim sebagai sistem kendali harus punya apa yang kita sebut di sini tadi ya. Dan sekali lagi sistem mekatronik yang ada, tentu saja itu semuanya ini ada ya, sensornya ada, komparator terus ada, pengendalinya ada dan seterusnya. Nah, sebuah sistem kendali nanti itu memilih salah satu dari dua opsi konfigurasinya. Bisa mengikuti konfigurasi yang disebut dengan open loop ya, atau diterjemahkan dengan lingkar terbuka, atau juga ada yang menerjemahkan dengan alang terbuka ya. Yang kedua, closed loop ya, open loop dengan closed loop, atau nama lain dari istilah closed loop itu feedback control system. Nah, secara diagram blok kita peroleh menggambarkan open loop closed loopnya seperti yang diberikan di sini. Jadi tadi istilah yang tadi sebelum disebutkan ada masukan acuan atau set pointnya di sini, kemudian dia masuk ke dalam pengendali informasinya. Jadi tanda panah menyatakan alur informasinya, alur datanya dari pengendali masuk ke aktuator, aktuator masuk ke plan, lalu dihasilkan ini proses outputnya di sini. Nah, kalau penggambaran yang closed loop terlihat bahwa di sini sistemnya langsung memproses eh, keluaran yang dihasilkan melewati bagian umpan balik, tentu saja ini dimiliki oleh sensor bagian umpan balik ini. Nah, nanti karena sudah dilengkapi dengan sensor yang bisa memberikan data ke komparator ya, dalam hal ini biasanya ini include ya, jadi satu komparator dan pengendali itu. Kemudian nanti dilakukan proses pengendalian. Nah, jadi terlihat bahwa kalau closed loop, sistemnya sendiri itu didesain langsung dia bisa melakukan pengaturan. Ya. Jadi karena adanya umpan balik yang langsung bisa dibaca dan nanti dibandingkan dengan masukan acuan. Tapi kalau dalam proses open loop terlihat ya, sebetulnya kalau digambarkan umpan baliknya ada ya di bagian open loop itu. Jadi umpan baliknya ada sebetulnya itu. Bisa berikan titik-titik. Nah, tetapi eh, yang di dalam open loop tidak ada sensor yang langsung dia bisa memberikan informasi ke bagian operator gitu ya. Nah, kalau begitu, bagaimana cara si sistem kendali open loop bisa melakukan pengendalian? Nah, pada kasus open loop, ini ada operator yang mengintervensi. Gitu. Jadi operatorlah yang misalnya berfungsi sebagai sensor dia. Sensor, kemudian dia sekaligus sebagai pengendali juga ya. Operator itu dia akan lihat apa menggunakan matanya sebagai sensor misalnya. Kemudian lalu dia akan lakukan proses ketika dilihat bahwa ada sesuatu yang dilakukan, nah dia akan lakukan. Nah, itu open loop. Jadi open loop ini proses sistem kendali yang melibatkan operator secara aktif dalam proses pengendalian. Kalau closed loop, tidak ada operator. Ya. Closed loop itu dibiarkan sistem mengatur dirinya sendiri. Nah, sebagai misalnya ilustrasi, eh, bisa nggak disebutkan di peralatan rumah tangga kita saja di rumah ya, mana yang open loop, mana yang closed loop gitu. Bisa nggak? Peralatan di rumah yang open loop dan closed loop itu apa saja ya? Misalnya yang disebut dengan peralatan rumah tangga itu kita bisa sebut apa kulkas misalnya atau rice cooker tadi sudah disinggung ya. Kemudian eh, mesin cuci misalnya ya atau kompor barangkali. Kemudian setrika listrik, toren air misalnya ya. Nah, itu dari sekian itu coba apakah itu open loop atau closed loop? Ada yang mau menjawab? Coba sebutkan contoh open loop dan closed loop. Contoh open loop pada mesin cuci, Pak. Mesin cuci apa? Open loop atau closed loop? Open loop. Open loop. Kenapa open loop mesin cuci? eh Kenapa proses pengendalian di mesin cuci berlangsung secara open loop? Karena
mesin cuci kan diaturnya pakai waktu Pak, bukan pakai seberapa bersih si bajunya Hmm, gitu Pak. oke. Nah, jadi cara kerjanya berarti operator ya yang melakukan setting ya, melakukan setting eh, prosesnya ya, pengendaliannya berbasis waktu gitu ya. Jadi pasti berarti ada intervensi dari operator, makanya dia pasti open loop. Ya oke, jadi mesin cuci itu open loop. Ada yang lain? Contoh lain, kulkas misalnya. Kulkas apa? Open loop atau closed loop? Apa kira-kira? Close loop Pak, kulkas. Closed loop ya. Kenapa closed loop? Kenapa dia closed loop kalau kulkas? Nah, kulkas misalnya tujuan pengendaliannya Pak, tujuan proses yang ada di kulkas itu. Dia Mendinginkan. menjaga suhu ya, menjaga suhu kulkas itu. Di freezer misalnya suhunya dijaga nol. Di bagian bawahnya yang bukan freezer, ya suhunya dijaga misalnya 4 gitu, 4 derajat Celcius. Pokoknya tidak boleh nol juga karena bisa membeku. Nah, maka proses yang terjadi dia harus jaga suhu itu. Nah, apakah kulkas bisa menjaga suhu itu sendiri tanpa Bisa ada Pak, bisa ya, tanpa ada intervensi kita? Bisa ya, suhu itu ya. bisa Kulkas Pak. itu bisa. Karena di dalamnya dilengkapi dengan ya ada eh, peralatan yang bisa mengembalikan suhu itu ke suhu yang diinginkan. Ya. Kita bisa mendengar sebetulnya kalau misalkan ada proses pengendalian ketika misalnya freezer kita buka, eh, lemari apa ya, kita buka si kulkasnya misalnya, lemari kulkas kita buka, nah, maka di saat itu karena ada udara luar masuk, suhu akan naik sebetulnya. Jadi misalkan di saat awal freezer itu 0 derajat Celcius, ketika buka tutup itu ada sebagian kalori dari luar itu masuk ke dalam kulkas itu, sehingga akan naik sebetulnya suhu itu kalau diukur. Nah, begitu naik, si kulkas akan menurunkan suhu itu kembali ke set point yang sudah ditetapkan. Nah, proses pengembalian ke suhu awal itu kalau kita suka dengar kulkas suka bunyi atau apa gitu ya. Nah, itu sebenarnya dia lagi memproses agar suhunya kembali ke set point yang sudah ditetapkan. Nah, jadi kulkas adalah sebuah contoh sistem kendali closed loop. Ya. Oke, silakan nanti bisa dicek, dicari contoh-contoh yang ada di kehidupan kita sehari-hari, mana yang open loop dengan mana yang closed loop ya. Nah, di sini diberikan, ini saya kira yang di sini uraian-uraian tambahannya. Nah, sebagai ilustrasi misalnya di sini sistem memanas air, ini adalah sebuah sistem kendali. Kenapa? Karena ada tujuan, yaitu kita ingin memperoleh air panas dengan suhu tertentu. Misalnya kita ilustrasi di sini, memanaskan air untuk mandi misalnya ya, atau memanaskan air untuk memasak misalnya ya, atau juga di sini memanaskan air misalkan di industri makanan untuk membuat supaya eh, mikroorganisme yang masuk misalnya mencemari itu bisa mati ya seperti itu. Nah, maka sistem pemanasan air ada sistem kendali karena ada tujuan pengendaliannya, ada set pointnya. Misalnya suhu tadi harus 100 derajat Celcius misalnya suhu mendidih atau suhu yang lain ya air panas. Nah, begitu diproses suhu apa namanya proses pemanasan airnya di tangki ini plannya ya tentu saja ini adalah plannya di tangki air ini ada air yang dimasukkan lalu kemudian dipanaskan si tangki ini. Nah, ketika dipanaskan maka nanti si operator kalau dia open loop maka operator akan selalu melihat melihat sensor suhu ini apakah sudah tercapai atau belum. Kalau belum maka dia akan tambahkan misalnya dibuka keran saluran uap panasnya lebih lebar lagi sehingga diharapkan proses pemanasannya bisa berjalan dengan cepat ya. Nah, kalau misalnya dia mau dibuat closed loop, maka operator tidak boleh ada. Jadi dia dibiarkan si peralatan apa sistem ini dilengkapi dengan peralatan otomatis. Jadi dia bisa mengatur apakah sudah selesai atau belum prosesnya. Nah, di sini misalnya digambarkan yang atas itu bentuk pengendalian secara open loop untuk sistem pemanasan air, yang bawah
Itu kalau misalkan dia mau dibuat secara closed loop. Seperti pada contoh di sini yang open loop, misalnya terlihat pengendali ini operator ya, kemudian nanti aktuatornya itu tentu saja adalah tangan si pengendali, misalnya untuk membuka tutup katup dari gasnya. Nah, pelayanan tangki air dan output itu suhu air sebenarnya, ya. Jadi nanti operator akan selalu memantau nih, suhu air sebenarnya itu akan dia pantau. Kalau dia misalkan melihat suhunya itu masih rendah, ya maka berarti dia akan melakukan pembukaan katup yang lebih lebar supaya udara panas atau gas panas bisa memanaskan si air tersebut. Sementara kalau misalkan dibuat secara closed loop, terlihat di sini harus dipasang langsung sensor ya. Kemudian tentu saja ada pengendali yang kita harus program ya. Kita harus melakukan pemrograman supaya nanti dia bisa jalan sesuai dengan fungsinya. Nah, ini contoh lain, ilustrasi lain adalah pengaturan level air, ketinggian air. Misalnya air yang ada di toren air ya. Di toren air bisa juga dibuat secara open loop atau closed loop. Kalau open loop berarti operatornya harus memantau terus sudah penuh belum gitu air yang ada di tank itu. Kalau belum, jadi harus terbuka keran airnya. Jadi kalau sudah penuh dia akan tutup. Atau juga bisa secara otomatis. Rata-rata toren air kan otomatis ya, maka pas itu closed loop. Jadi dia dengan cara memasang ada pelampung. Pelampung itulah yang dijadikan sebagai sensor ya, untuk mendeteksi tentang ketinggian. Jadi kalau pelampungnya sudah datar dan ketinggian maksimum dari tinggi air, maka proses pengisian di stop. Begitu dia turun lagi, maka berarti ketinggian airnya jadi berkurang, maka harus ditambahkan air ke dalamnya, dan seterusnya. Oke, jadi itu beberapa ilustrasi, dan ini misalnya adalah sebuah mobile robot yang dirancang pasti berdasarkan konsep kendali, yang kiri ini disebut dengan robot line follower, yaitu robot yang harus mengikuti garis. Jadi dia didesain harus mengikuti garis yang diinginkan dalam dalam geraknya, gitu. Yang kanan adalah mobile robot, ya. Robot yang bergerak karena dilengkapi dengan em, roda atau kaki, ya. Lain follower juga semua mobile robot, yang robot yang geraknya bisa biasa dengan roda. Nah, dari mobile robot misalnya bisa dituliskan set pointnya adalah jalur. Kalau dia tadi line follower ya, jalur yang diinginkan. Kalau misalkan mobile robot yang ini yang kanan, misalkan tujuannya supaya dia bisa jalan tanpa nabrak-nabrak. Nah, maka set pointnya bisa kita tambahkan di sini jarak, misalnya jarak dari robot ke dinding. Dia tidak boleh lebih dari misalnya 5 cm. Kalau lebih ya berarti dia akan punya kemungkinan nabrak. Jadi pada saat deteksi jaraknya sudah hampir 5 cm, maka segera diberikan keputusan agar robot tidak mendekati dinding itu, ya. Oke, ini saya kira contoh-contoh yang lainnya. Enggak, saya kira seperti itu ya. Konsep sistem kendali, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, saya ingin memperlihatkan sebuah video ya. Silakan nanti dicek set pointnya apa dan seterusnya. Lihat di layar nih. Jadi ini adalah sebuah, di sini disebutnya escorting robot ya. Escorting a moving target. Jadi robot tim escorting a moving target, ya. Kita lihat bahwa di sini kombinasi beberapa robot membentuk eh, membentuk satu konfigurasi, kemudian dia harus mengejar bola, ya. Nah, kalau saya tanya misalnya pada kasus ini, set pointnya apa? Ada yang tahu nggak? Set point, tujuan yang ingin dicapai dalam sistem ini apa? Ada yang tahu nggak? Ngelilingin bolanya, Pak. Mengelilingi bola. Lebih singkatnya lagi apa yang disebut dengan set point itu? Kan tadi set point itu sudah kita bicarakan, sesuatu yang datang dari awal dan dia harus dituju gitu. Robot ini harus menuju ke ini, gitu.
Itu kira-kira apa? Ya, tadi dari kata mengelilingi bola itu, kita bisa turunkan ada dua set point. Yang pertama, bola. Bola adalah set point. Ya. Saya duga ini bola adalah set point. Jadi maksudnya kalau dibuat di sini ada kotak yang juga disertakan, ya robot akan cenderung, atau yang robot yang jika didesain dengan benar, dia harus mengejar bola ini. Seperti ini kan, dia kejar tuh bola itu. Ya, misalkan pasti ini ada sensor kamera tuh untuk mendeteksi area sekitar tempat di mana eksperimen dilakukan. Jadi begitu dia cari apa di bolanya digeser-geser kan dia harus selalu tuju, selalu ambil. Maka bola adalah set point. Jadi dilengkapi si robot-robot ini bahwa ini harus mengejar bola ya. Bolanya itu mungkin dengan teknik pengolahan citra itu. Jadi di kamera kemudian dia didefinisikan oh ini bola makanya dia harus kejar. Yang kedua, nah ini terlihat bahwa konfigurasinya kan selalu membentuk lingkaran ya. Konfigurasi dari mobile robot ini selalu membentuk melingkar, jadi keliling gitu ya, mengelilingi objek. Nah, jadi kita juga bisa katakan eh, bentuk lintasan atau lingkaran itu juga menjadi set point. Jadi kalau kita lihat di sini jalan nggak di sana. Nah, coba ini kalau lihat di gambar ini, selain tadi bola ya, kemudian juga konstruksi dia membentuk konfigurasi melingkar. Satu lagi apa kira-kira set pointnya yang bisa kita temukan di sini? Yang tahu nggak? Jaga jarak antara satu robot yang sama yang lainnya, Pak. Jarak tadi secara implisit mungkin konfigurasi lingkaran tadi ya untuk jarak itu karena ya ini kalau kita lihat kan dia selalu membuat konfigurasi melingkar. Lingkar itu artinya jarak dari bola ke masing-masing robot kan harus sama. Ya. Jadi set pointnya bisa kita katakan konfigurasi lingkaran atau jarak tadi. Satu lagi apa kira-kira yang terakhir? Ini yang jadi set point dari sistem kendali. Lihat warnanya, warna robotnya. Dibuat hijau. Nah, nanti sebetulnya warna robot juga bisa dibuat eh, apa namanya si warna dari bola gitu ya, hijau ini. Jadi itu pasti akan menjadi satu yang juga. Misalkan bisa dicoba ada dua bola, misalnya yang hijau satu, yang kuning satu misalnya. Masuk dalam sistem ini, maka dia akan mencari yang warnanya sesuai dengan set point. Dalam hal ini misalnya hijau gitu. Oke, jadi ini memberikan pengertian bahwa dalam satu proses yang masuk dalam kategori sistem kendali, satuan itu tidak harus satu ya, bisa lebih dari satu. Nah, itu yang terlihat di beberapa contoh yang saya berikan di bahan berikutnya. Di bahan berikutnya tentang diagram skematik dan diagram blok sebenarnya. Jadi, ya sudah disinggung bahwa begitu kita membahas sistem kendali yang kita gambarkan, nah gambarnya itu diagram blok ya. Nah, apa yang membedakan dengan diagram skematik? Jadi, diagram blok itu pasti begini, apakah open loop atau closed loop gitu ya, pilihan diagram blok itu. Nah, tapi nantinya bisa langsung ke contoh yang ada di sini. Misalnya di sini diberikan sistem pengaturan suhu dan kelembaban. Jadi ada dua besaran yang ingin dikendalikan di sini, suhu dan kelembaban dari ruang. Di sini yang digunakan plannya ruang pembudayaan jamur tiram yang menggunakan ada yang disebut dengan plasma internal of things. Nah, tapi poinnya adalah di sini bahwa
Begitu kita menggambarkan diagram sistemnya, bukan diagram kendali, jadi diagram sistemnya itu diagram skematik biasanya kita sebut. Maka yang digambarkan adalah hardware-nya, komponen-komponen perangkat kerasnya. Jadi pada contoh ini, di sini ada sensor, ya, sensor suhu dan kelembaban ditaruh di sini. Lalu ada pengendalinya, jadi di sensor sudah ditempatkan di sini. Dari sensor itu dibaca, kemudian dikirim ke microcontroller. Ya, masuk ke microcontroller untuk diolah, dan nanti hasil pengolahan itu ada outputnya ada tiga nih, lampu, mistmaker, dan kipas. Lampu ini dipakai apabila suhu ruangan itu menjadi dingin di bawah set pointnya. Jadi di sini sudah dimasukkan set pointnya misalnya karena mengatur suhu dan kelembaban, maka disebut di sini berapa derajat Celcius suhu, berapa eh, nilai dari kelembaban. Saya nyatakan dalam persen. Nah, nanti ini harus dijaga, dan begitu misalnya terjadi gangguan, ada gangguan dan suhu misalnya berubah, misalnya suhunya harusnya 18, lalu kemudian ada pemanasan, nah, maka harus diturunkan dengan cara apa? Misalkan nanti kirim sinyal ke kipas ya. Ada aktuator nanti di kipas dan kipas akan berputar sesuai dengan yang diinginkan. Kalau misalnya terjadi penurunan suhu, suhunya mendadak di bawah set pointnya begitu ya, maka peranan lampu ini nyala. Nanti memberikan efek pemanasan dan berarti selisih suhunya menjadi kecil. Dan terakhir di sini misalkan adalah mistmaker. Mistmaker ini dipakai untuk menghasilkan uap, penghasil uap air. Untuk apa? Ya, untuk menaikkan kelembaban. Misalnya kelembabannya harus di atas 90%. Kalau terjadi penurunan, maka tugas mistmaker lah yang akan kembali menaikkan ke mendekati nilai 100%. Nah, jadi seperti itu. Cara kita menggambarkan diagram blok, diagram skematik dari sistem pengaturan suhu dan kelembaban. Nah, sekarang kalau diagram bloknya bagaimana? Nah, diagram blok berarti kita gunakan bentuk penggambaran open loop dan closed loop gitu ya. Jadi caranya bagaimana? Kita harus gambar sesuai dengan apa yang dibahas tadi ya. Jadi misalnya pengendalian suhu gambarnya begini. Nah, nanti bagian komparator biasanya dituliskan dengan panah bulatan. Jadi kita gambarkan seperti ini. Kalau dia dibuat secara closed loop ya, ini pengendalinya, microcontroller tadi, aktuatornya ini ada tiga nih, lampu, eh, lampu maker sama kipas. Lalu ini adalah plan. Ya. Ini umpan balik nih, sensor. Nah, di sini pun karena yang diatur adalah dua besaran, yaitu kelembaban dan suhu, maka biasanya kita tuliskan terpisah. Di sini misalnya kelembaban. Nanti di bawah ini suhu, ya, dengan gambar yang sama. Gitu. Yang sama, lalu nanti aktuatornya yang berbeda. Gitu. Jadi tadi aktuatornya untuk kasus yang kelembaban ini, eh, yang nyala, yang dominan akan diperhatikan adalah mistmaker di sini. Ya, mistmaker itu penghasil uap air. Jadi kalau kita deteksi, oh ada di bawah kelembabannya gitu misalnya, maka dia harus naikkan dengan cara menyemprotkan air ke ruangan tersebut dengan menggunakan mistmaker. Kalau misalkan suhunya naik atau suhu turun, nah, maka ini juga sama. Ya, dia harus di apa namanya diatur begitu suhunya dengan struktur yang sama, tapi kemudian nanti aktuatornya berbeda. Untuk suhu misalnya kalau jadi pelonjakan suhu naik suhu tiba-tiba, maka dia harus diturunkan dengan apa? Misalkan kipas contohnya. Tapi kalau misalkan bayangannya misalkan di daerah yang eh, memiliki musim salju misalkan musim panas itu kan ekstrim biasanya, lebih panas atau lebih dingin. Nah, maka untuk kasus tersebut cara kita untuk melakukan pengendalian suhunya dilakukan dengan menggunakan misalnya tadi ada kipas dan ada lampu untuk mengubah atau mengembalikan ke sistem pengendalian suhu yang diinginkan seperti itu. Nah, jadi diagram blok akan patuh terhadap diagram blok sistem kendali. Contohnya adalah ini akuarium nih. Jadi akuarium mau diatur,
Apa yang mau diatur di sini diatur suhu, biasa suhu. Jadi karena ikan bisa hidup di suhu tertentu, ya tidak bisa sembarangan. Suhu dan satu lagi di sini sensor kekeruhan. Nah, kekeruhan ini digunakan misalnya untuk menjaga agar airnya jernih. Nah, di sini nanti ini tetap sama ya microcontroller, lalu aktuator yang beda-beda. Ada heater pemanas, ada cooler, ada juga eh, apa namanya filter dari air yang bisa digunakan untuk membantu proses penjagaan suhu atau keruhan. Nah, terakhir contoh lainnya ini adalah sistem hidroponik. Hidroponik itu menggunakan area terbatas ya di gedung atau di atas gedung untuk menumbuhkan tanaman. Nah, di sini ada dua hal lagi yang di itu apa di set poinnya ya. Jadi pertama sensor cahaya dan sensor kelembaban. Ya. Nah, jadi kalau misalkan itu nanti dilakukan, maka si microcontroller menerima data dari sensor tersebut secara terus-menerus real time. Lantas ini dan sini akan ada masuk ke beberapa aktuator ya. Misalnya di sini sudah juga disimpan pompa, pompa untuk mengairi ya, mengairi si kebunnya. Atau ini ada UV LED ini kalau nggak salah ya UV LED untuk ultraviolet, jadi sumber matahari. Kalau terasa ini intensitasnya kurang, maka ditambahkan dari sini. Oke, jadi saya kira itu bahan kuliah yang ingin saya diskusikan di kesempatan ini. Ya, tentu saja ini sesuatu yang umum konsepnya sistem kendali, tapi nanti ini kita bisa bawa ke dalam sistem mekatronik ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita bahas tentang misalnya aktuator, aktuator apa saja yang dikenal, dan seterusnya. Setelah itu mungkin masuk ke bagian pengendalinya, mikrokontroller atau dengan PLC. Ya. Oke, saya kira demikian pembahasan kuliah hari ini. Silahkan kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya. Cukup, Baik, Pak. terima kasih sekali lagi atas kehadiran di kelas virtual hari ini. Silakan dipelajari dari bahan yang saya sampaikan. Kalau ada yang belum jelas, silakan ditanyakan. Nanti ada tugas yang harus dikerjakan yang saya simpan nanti di LMS tugas ini. Ya. Semangat, terima kasih sekali lagi. Semangat menjalankan aktivitas lainnya. Salam sehat selalu. Selalu kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Izin live, Pak.